Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Galirung Ramadan, NIM saya 17510046. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam hal ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis Sekuritas. Dalam hal ini saya mengambil pembahasan mengenai tentang indeks harga saham. Sebelum masuk dalam pembahasan tersebut, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian saham secara global. Saham yaitu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk disebarluaskan kepada calon-calon investor yang ingin menanamkan modalnya dan berinvestasi yang berjangka panjang. Dalam hal ini, investor yaitu mengharapkan suatu keuntungan yang berbentuk dividen maupun capital gain. Namun dari capital gain tersebut tidak dibagikan atau jarang dibagikan atau kadang dibagikan, kadang tidak. Namun untuk dividen tersebut pasti dibagikan dalam periode perusahaan tertentu. Masuk dalam pembahasan yaitu indeks harga saham. Pengertian dari indeks harga saham yaitu adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar yang beredar. Artinya, pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif ataupun pasar sedang lesu. Dengan adanya indeks ini, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini yang sedang naik, stabil, ataupun yang sedang turun. Dalam indeks harga saham, dalam pengertian yang lain, yaitu adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta evaluasi yang dilakukan secara berkala. Manfaat dari indeks harga saham tersebut yaitu antara lain mengukur sentimen pasar, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunan. Selanjutnya yaitu benchmark bagi portofolio aktif. Yang selanjutnya yaitu proxy dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return. Yang lain yaitu resiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan resiko. Serta yang terakhir yaitu proxy untuk kelas aset pada alokasi aset tersebut. PT Bursa Efek Indonesia secara aktif melakukan inovasi dalam pengembangan dan penyediaan indeks saham yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku pasar modal, baik bekerja sama dengan pihak lain maupun tidak. Dalam hal ini ada banyak dalam indeks harga saham yang tercatat dalam BEI seperti IHSG, JEI atau Jakarta Islamic Syariah itu, terus ada LQ45 dan yang lain-lain. Dalam hal ini saya mengambil indeks harga saham LQ45, yaitu indeks harga saham yang mana tercatat ada 45 perusahaan atau 45 saham yang tercatat dalam indeks harga saham tersebut. Dalam indeks LQ45 mengukur kinerja harga saham dari 45 perusahaan tersebut yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. LQ45 merupakan salah satu indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI, daftar saham yang menjadi acuan perhitungan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Diperbarui setiap 6 bulan sekali. Periode pendaftaran saham yang masuk ke dalam perhitungan indeks LQ45 adalah pada periode Februari sampai Juli dan Agustus sampai Januari. Indeks LQ45 terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas yang tinggi, diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan.
Selain penilaian dari likuiditas tersebut, ada seleksi emiten-emiten yang dipertimbangkan dalam pemasukan dalam indeks harga saham LQ45 ini. Pada tahun 1997, ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksi di pasar reguler sesuai dengan perkembangan pasar, dan untuk lebih mempertajamkan kriteria likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, ada 5 kriteria yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau saham untuk masuk dalam kriteria indeks LQ45. Yang pertama yaitu telah tercatat di BI minimal 3 bulan. Yang kedua yaitu aktivitas transaksi di pasar reguler, yaitu nilai, volume, frekuensi, dan transaksi. Yang ketiga yaitu jumlah hari perdagangan di pasar reguler. Yang keempat yaitu kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. Yang kelima yaitu selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut di atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan proses pertumbuhan perusahaan tersebut. Bursa Efek Indonesia selalu melakukan evaluasi dalam pergantian saham tersebut. Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 tersebut setiap 3 bulan sekali, agar tidak terjadinya penurunan atau perlakuan yang tidak adil dalam indeks saham tersebut. Sesuai dari pada berita yang saya dapat, ada tercatat 5 perusahaan yang mengalami tren positif yang pada masa saat ini dalam kondisi persebaran wabah COVID-19 ini, yang mengakibatkan semua saham mengalami penurunan. Dalam hal ini ada 5 saham yang tercatat di indeks LQ45 yang mengalami kenaikan di atas 30%. Yang pertama yaitu PT Barito Pacific yang mengalami kenaikan sebesar 37,93%. Yang kedua yaitu PT Wijaya Karya yang melesat 35,93% dalam sepekan ini atau sepekan yang kemarin. Yang selanjutnya yaitu adalah PT Waskita atau PT yang dikelola oleh badan usaha milik negara. Pada perusahaan ini mengalami kenaikan sebesar 31,2%. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia yang tercatat naik 30,95%. Namun saham pabrik kertas milik grup Sinarmas ini juga masih mengalami koreksi dalam perhitungan selama tahun berjalannya. Dan yang terakhir yaitu adalah pada PT Pakuan Jati. Dalam sepekan terakhir itu pada berita yang saya dapat mengalami kenaikan sebesar 35,06%. Berita ini saya dapat dari CNBC Indonesia.com.